Puji nama Tuhan, senang ya berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita karena sudah rindu untuk dilawat oleh Tuhan pada saat sore hari ini. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kayak itu mari kita satu hati, kita bawa persembahan kita, pujian kita yang terbaik pada saat sore hari ini ya. Karena kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Kita akan memulaikan ibadah kita nanti dengan kasih Kristus. Saya mengundang Ibu Pendeta Eko, dipersilakan untuk memimpin doa untuk memulai ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami akan memulai ibadah KKR. Tuhan tolong hadirat-Mu turun di atas kami. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan kekuatan yang baru. Kami merasakan diteguhkan lagi Tuhan iman kami. Sehingga di dalam kami melayani Tuhan, mengiring Tuhan kuat. Karena di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan song leader, choir, singer, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemain musik, pembawa firman-Mu, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi mereka semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya pekerjaan Tuhan benar-benar nyata pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Yesus kami puja, Engkau kami sembah sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Amin Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Engkau yang kami puja, Engkau Raja kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Saya mengundang setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Kita mau penuhi hadirat Tuhan dengan pujian yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik. Karena kita ada sampai saat ini, bahkan kita ada di tempat ini saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau menikmati lagu pujian ini. Kita mau katakan dengan hati kita, Tuhan, inilah pujian kami. Engkau Tuhan atas kami, Engkau Raja atas kami. Hanya Engkau Yesus yang layak untuk kami sembah. Tuhan berdiri di tengah-tengah kami, dan kami mau sembah Engkau ya Raja di atas segala raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
akan selalu kami tinggikan. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, katakan besar Engkau Allahku. Besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, amin, amin. Dan ajaib Puji nama Tuhan ya. Percaya kita punya Tuhan yang besar? Amin. Masalah kita boleh besar, tetapi Tuhan kita dia jauh lebih besar. Amin. Yang percaya katakan kepada teman kanan kirinya, kasih salam, katakan Tuhan kita itu besar ya. Waktu bilang besar katakan yang mantep ya, biar temennya tahu Tuhan kita besar ya. Tuhan kita besar. Oh saking gede nih. Tuhan kita besar. Besar banget Tuhan kita ya. Iya ya, ketika kita dengan mantap ya, kita katakan Tuhan besar, maka Tuhan itu akan terus amat sangat besar ya dalam hidup kita. Ya, besar kuasanya, ya, besar kasihnya, besar cintanya, bahkan besar berkatnya. Amin. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar,
rasakan mantapnya kita mengatakan bahwa Tuhan itu loh Raja Maha Besar dalam hidup kita ya. Jadi ketika kita mengatakan besar ya, kita imani besar, sebuah besar gitu ya. Saya rindu dan dengan bersuka ya berarti dengan sukacita ya, dengan senyum ya. Kita percaya Tuhan besar, jangan kita cemberut. Itu tidak membuktikan bahwa Tuhan besar. Paling cuma di mulut tapi nggak di hati. Tapi kita mau pakai hati ya. Kalau keluar dari hati pasti akan muncul ya dari mimik wajah, gerakan itu ya. Terasa besar ya besar gini, besar gitu ya. Kita nyatakan besar Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Puji nama Tuhan. Yesus itu bukan cuma Tuhan yang besar, bukan cuma Raja yang besar, tetapi firman-Nya berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Bersyukur ya, kita punya Tuhan Sang Juru Selamat ya. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
yang percaya bahwa Tuhan kita itu jalan kehidupan ya. Yang datang malam ini mungkin ya kesehatannya terganggu ya. Pekerjaannya terganggu, ekonomi keluarganya terganggu, hubungan keluarganya terganggu. Apapun masalah kita. Percaya dia jalan kehidupan. Yang sudah mati itu dia bangkitkan ya. Apalagi yang cuma sakit ya. Percaya Tuhan kita itu mampu. Amin. Sama-sama kita katakan ya. Kita nyanyikan di dalam namanya ya. Sama-sama kita mau angkat tangan kita dong. Siap kita yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama. Dia raja di atas segala raja. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang mempunyai rancangan dalam setiap hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Bahkan firman Tuhan mengatakan sejak di dalam kandungan pun Tuhan sudah merancangkan dalam hidup setiap kita rancangan yang mulia. Kita menyanyikan satu lagu pujian. Di telapak tangan-Mu Tuhan tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu Tuhan seluruh hidupku. Ketika Tuhan yang pegang hidup kita dan ketika kita izinkan Tuhan pegang hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Rancangannya tidak pernah gagal, itu firman Tuhan. Dan itu yang akan tergenapi dalam hidup setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu pujian ini, kita mau menikmati setiap kata demi kata. Bila kita dalam keadaan apapun kita datang saat ini, kita tetap mau mengakui Dia Tuhan atas hidup kita. Dia berotoritas dalam kehidupan kita. Dia punya kuasa atas hidup kita. Dan rancangannya biarlah itu yang terjadi dan tergenapi dalam hidup setiap kita. Terima kasih. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Sama-sama kita nyanyikan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu kusembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu Tuhan terukir setiap nama kami. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu
setiap kita bangkit berdiri, ini menjadi lagu pengakuan kita. Bukan sekedar kita nyanyikan dengan bibir kita, tetapi dengan hati kita. Tuhan hadir di sini, kita mau menyatakan, Tuhan, Engkau tetap Tuhan dalam hidupku. Meskipun mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang melewati berbagai masalah, percobaan, tetapi percaya Tuhan tetap setia, tidak pernah meninggalkan. Dan bila kita tetap mau mengakui Dia tetap Tuhan, tetap imani bahwa janji Tuhan itu yang akan tergenapi dalam hidup setiap kita. Kita mau angkat tangan kita, kita mau katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, amin. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Ari pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur hormat kami kembalikan padamu ya Yesus. Amin. Haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami bahwanya Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Amin. Nama kami tertulis di telapak tangan-Mu. Amin. Tuhan. Hidup kami ada dalam genggaman-Mu. Amin. Sebab kami tahu, kami percaya, kami punya Allah yang besar, Amin. Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang tidak pernah melupakan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bertata di atas setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau kirimkan buat kami. Untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Tutup bungkus dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dari awal hingga sampai akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami, melawati setiap kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami mendapat berkat yang luar biasa daripada-Mu ya Tuhan. Sukacita surga melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya baru pulang bawa tur ke Israel. Dan setelah saya beberapa kali membawa tur ke Israel, baru kali itu saya menyadari bahwa sekalipun yang disebut Danau Galilea, tetapi danau itu luas tanpa batas. Makanya dalam bahasa Inggris disebutnya Sea of Galilee, Laut Galilea. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya tiba di sana,
cuacanya buruk sekali. Angin keras, lalu hujan keras, sehingga membuat ombak di danau itu begitu besar. Sehingga kami tidak diizinkan untuk naik ke perahu saat itu. Nah, karena tidak diizinkan naik perahu, di tepi danau itu saya merenung, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu saya merenung di sana, saya diingatkan akan 2 kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu. Tetapi sayangnya, 2 kejadian dahsyat itu dua-duanya menggambarkan ketakutan. Kejadian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu, tetapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu, sehingga membuat para murid-murid itu begitu ketakutan sampai mereka pikir mereka akan binasa. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dan kejadian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka di perahu, tapi pada waktu yang tepat Tuhan Yesus datang. Namun kedatangan Tuhan itu tidak membuat murid-muridnya merasa tenang. Mari kita mau baca firman-Nya sama-sama dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Bapak Ibu Saudara, Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Judul dari perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Ayat ke-22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, kejadian yang kedua, Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan muridnya. Tetapi pada saat yang tepat Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Namun kedatangan Tuhan Yesus yang dramatis itu tidak membuat para murid-muridnya merasa tenang. Bahkan membuat justru mereka semakin ketakutan dan mengira itu hantu. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengenali Tuhan? Mereka jalan bersama, mereka makan bersama, bahkan di hadapan mata kepala mereka sendiri mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Namun bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengenali Tuhan? Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, badai dalam hidup ini bisa mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan badai datang dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan badai membuat jalan hidup kita menjadi begitu gelap. Sedemikian gelapnya sampai-sampai kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Sebagaimana halnya murid-muridnya itu. Badai membuat jalan hidup kita sedemikian gelapnya. Sampai-sampai kita tidak bisa melihat tangannya yang sedang terulur bagi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau itu yang sedang kita alami, mungkin kita tidak bisa melihatnya. Namun rasakan tangan yang berlubang paku ada pada pundak kita.
tanda kehadirannya selalu ada bersama dengan kita. Mungkin kita tidak bisa melihatnya, namun dengar dia berkata di telinga kita bahwa selama-lamanya dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi apapun sendirian. Saat ini izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air? Tapi kenapa kemudian Petrus yang sama kemudian dia tenggelam? Firman Tuhan kita baca tadi, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu apa yang dia lakukan? Dia juga keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Namun ketika Petrus mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Angin sakal, air yang bergejolak di bawahnya. Maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita hanya melihat apa yang terjadi dengan dunia ini. Kalau hari-hari ini kita cuma melihat apa yang terjadi dengan keadaan kita saat ini. Kalau hari-hari ini kita cuma melihat persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kita, maka percayalah kita juga pasti akan tenggelam dalam samudra kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau halnya itu yang terus kita pandangi Bapak Ibu Saudara, maka semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Allah atas hidup kita. Itu sebabnya saya mau ajak ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita saat ini. Dalam hidup ini bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang pernah ditolong oleh Tuhan katakan, pertolongan-Mu
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Satu kali ada seorang wanita Sirofenisia, anaknya kerasukan setan, dan dia meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk melepaskan anaknya dari kuasa jahat. Namun Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Wanita ini tidak putus asa, Bapak Ibu Saudara. Dia terus berteriak-teriak meminta pertolongan dari Tuhan. Sementara murid-murid Tuhan Yesus menyuruh dia untuk diam. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel. Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah. Dia datang lebih mendekat lagi. Dia tersungkur, dia menyembah. Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan kalau kita yang ada dalam situasi wanita itu. Namun wanita ini justru malah merendahkan dirinya lebih lagi di hadapan Tuhan dengan berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian iman. Dan Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, anakmu sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, mungkin sampai hari ini kita sudah berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, namun seakan Tuhan berdiam diri. Pertolongan yang tidak kunjung datang, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita sedang alami hari ini. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan, sebagaimana halnya wanita Sirofenisia ini. Dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya, seringkali pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan datang di detik-detik terakhir dari batas pengharapan, bahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau itu yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara, kembali kepada kebenaran dasar iman kita, bahwa selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang meletakkan pengharapannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita, saya mau ajak sama-sama sekali lagi kita adakan pengakuan di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita berkata, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
dengan bangkit berdiri. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Selalu ada jalan di dalam Engkau. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami aman. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami tenang selamanya. Hanya Engkau-lah yang kami andalkan. Hinarabo, hina, hiralabayarabasyande, hinarabo. Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya, sebab Dia adalah Tuhan yang bertindak. Dia adalah pemelihara hidup kita. Hinalabayarabasyande, hina, hina. Selamanya hanya Engkau-lah Tuhan yang kami percaya. Kami percaya.
di hadapan-Mu saat ini Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti, mengapa semuanya harus terjadi, mengapa semuanya harus kami alami. Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Melewati segala musim dalam hidup kami, sudah kami buktikan sendiri. Sungguh, Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan cuma Bapa yang baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Dan sebagai Bapa yang begitu baik, tentunya seringkali Dia mau mengirimkan bagi kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang tengah terjadi. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang menghadapi masalah yang besar, kita justru seringkali melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, berapa sering kita merasa kita ini lebih pintar daripada Tuhan. Buktinya apa? Berapa sering kita coba untuk mengatur Tuhan? Berapa sering kita coba untuk mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, kalau Tuhan buat hidup saya begini, nanti saya akan begini nih Tuhan nih. Nanti kalau saya sudah, kita ajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan sudah jelas ingatkan kepada setiap kita. Adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran dan rancangan hati kita. Sekalipun kita tahu akan kebenaran ini, bukankah kita masih melakukan sampai sekarang? Kesalahan besar yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, lalu kita ancam Dia. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya berdoa biarlah semua kita diberikan kerendahan hati oleh Tuhan. Sebagaimana halnya wanita
Sirofenisia itu. Untuk mau mengakui bahwa dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Sebab cara kerja Tuhan tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun. Biarkan dia menggenapi janjinya bahwa dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kakimu sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, artinya ketika engkau sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah, menjalani kehidupan ini, berlututlah. Ketika tanganmu sudah tidak kuat lagi untuk digenggam, artinya ketika hilang semua kekuatanmu, lipatlah. Ketika kepalamu sudah tidak kuat lagi untuk ditegakkan, artinya ketika engkau sudah tidak sanggup lagi untuk melihat ke depan. Mengapa? Sebab ketika engkau melihat ke depan, apa yang kau lihat? Kenyataan yang mungkin tidak seindah apa yang kita harapkan. Kalau itu yang sedang kau hadapi hari ini, menunduklah. Sebab kita tidak akan pernah kalah setiap kali kita berperang dengan lutut kita. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Sama-sama katakan. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Yang percaya katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Dengan iman sama-sama katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Di hadapan Tuhan dengan iman katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa,
Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau bekerja di dalam hidupku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi sama-sama akui, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tuhan cuma minta satu. Apapun, bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan mujizat pun terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sudah percaya, tetap harus kita akui bahwa hidup ini memang berat. Hidup ini tidak mudah. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani, bahwa hidup ini memang berat. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan apapun yang ada di depan kita hari ini menjadi kebaikan bagi setiap kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara, sering kali kita berpikir bahwa yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, Tuhan menyamakan keluhan dan gerutuan itu dengan kejahatan. Itu sebabnya mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah
hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi bangsa ini? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian saat itu bangsa Israel ini bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak, kecuali Joshua dan Kaleb. Kenapa bangsa Israel ini tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan, karena gerutuan. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus, tour guide lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir, ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Tapi kenapa bangsa Israel harus putar di padang gurun 40 tahun? Karena keluhan, karena gerutuan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, setelah mengalami mujizat yang begitu dahsyat, ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan, yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah tidak ada kata tidak ada jalan, sebab di dalam Tuhan kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia belah lautan itu menjadi dua. Sehingga bangsa Israel bisa jalan di tengah-tengah lautan itu dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Setelah itu mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama. Cuma dibutuhkan waktu 3 hari Bapak Ibu Saudara. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan sungut-sungut lagi. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini ironis? Kenapa saya katakan ironis? Sebab untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah kita hanya dibutuhkan waktu 10 hari untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Namun ironisnya dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir, 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mau mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya berhenti mengeluh dan menggerutu. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ada banyak orang seringkali mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Bagi Bapak Ibu Saudara yang sering bertanya demikian kepada Tuhan, saya katakan saat ini berhenti bertanya demikian kepada Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan, makanya gak usah tanya sama Tuhan. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya gak ngerti kenapa Tuhan buat ini. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semuanya ini.
Tapi sekalipun saya gak ngerti, saya tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab saya percaya tidak pernah sekalipun Kau merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, kalau kita selalu mengeluh dan menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan jadi semakin panjang. Semakin panjang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Ada banyak orang selalu tanya, kenapa sih Tuhan, mengapa? Tuhan gak tuntut kita untuk memahami segalanya. Sebab firman Tuhan sudah ingatkan, jalannya tidak terselami. Kalaupun Tuhan mau mengeksplain, kalaupun Tuhan mau menjelaskan kepada kita, tidak cukup pikiran kita untuk memahaminya. Karena terlalu tinggi jalan pikiran dan rancangan Tuhan. Tuhan tidak tuntut kita untuk memahami segalanya. Yang Tuhan minta kita adalah tetap taat, setia dan percaya. Bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu, ngerti gak ngerti, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang setuju katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya berkesempatan untuk mengunjungi senior saya. Seorang wanita yang sudah berusia senja, dia belum menikah. Namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun karena mereka menikah di usia senja, mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 4 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, komplikasi berat. Sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, mereka berdua
tidak punya income sama sekali, tidak punya penghasilan sama sekali. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, dia tidak bisa meninggalkan rumahnya sekejap pun, karena dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari, dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika diperhadapkan dengan masalah yang besar, ketika kita sedang mengalami tekanan yang berat dalam hidup ini, seringkali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal malam ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan Dia berjanji, Dia tidak akan pernah mengizinkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan pernah berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Karena itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, itu karena Dia memandang kita masih cakap, kita masih kuat. Dan sementara itu Dia akan tambahkan lagi kekuatannya bagi setiap kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Bapak Ibu Saudara, jawabannya sederhana. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada Dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, hanya satu yang kita tidak pernah boleh dalam hidup ini, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Hanya Tuhan yang tahu setiap jalan-jalannya. Itu sebabnya izinkan dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di dalam pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mengadakan altar call. Bukan saya tidak setuju dengan altar call, tapi bagi saya, dari detik pertama saya berdiri di tempat ini, sampai saat ini merupakan sebuah rangkaian altar call yang panjang. Dari awal saya berdiri di tempat ini, saya mengajak kita membangun iman percaya kita. Saya mengajak kita memperkatakan iman di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu Saudara? Jadi sesuai dengan imanmu dan bukan iman orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Bapak Ibu Saudara mau nyanyi atau tidak pun itu bukan urusan saya. Sebab apa yang kita lakukan saat ini di hadapan Tuhan, ini bukan sekedar kita bernyanyi, tapi lewat setiap kata-kata itu kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara sadari, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung sama Tuhan.
Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita memperkatakan kata-kata ini dengan iman di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan berkata sebagaimana Dia katakan kepada wanita Sirofenisia itu. Oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku tak akan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini komitmen kami. Mari dengan hormat angkat kedua tangan tanda menyerah kepada Tuhan. Sekali lagi sama-sama dengan iman katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman hatiku percaya Tuhan punya rencana. Peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari dengan mengangkat tinggi-tinggi kedua tangan di hadapan Allah kita katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan, bahwa dalam hidup kami ini, di perjalanan hidup kami ini, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kami, tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kami, sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami, sebagaimana Engkau Allah mempedulikan setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami untuk kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami. Sebab kami yakin dan percaya yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami saat ini. Mari semua yang setuju dan percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh dan menggerutu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah 25 tahun pelayanan saya ada di gereja ini akhirnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tahun ini saya sedang memperingati 25 tahun dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sudah 25 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman itu akhir tahun 97. Album pertama saya itu Allah Peduli. Jadi lagu Allah Peduli ini sudah 25 tahun. Lalu tahun-tahun berikutnya Tuhan percayakan kepada saya, Bapa yang kekal, seperti Bapa sayang anaknya, semua baik, arti kehadiranmu, ku tak akan menyerah, seperti yang kau ingini, besar anugerahmu, dan seterusnya sampai album saya yang terakhir, aku percaya ada mujizat. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan rasa terima kasih saya atas dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman saya sejak dari zaman kaset Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang kaset sudah tidak ada lagi, lalu jadi zamannya CD pada waktu itu. Tapi sekarang CD pun sebentar lagi sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya CD-CD saya tidak bisa ditemukan dimanapun sekarang Bapak Ibu Saudara. Kenapa begitu? Karena sekarang sudah tidak diedarkan lagi. Loh, kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohaninya sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohaninya juga tutup. Dan terakhir pabrik-pabrik CD pun sudah pada tutup sekarang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, atas banyak permintaan dari jemaat di mana saya pelayanan, mereka selalu minta saya untuk mengeluarkan koleksi CD saya dari album pertama sampai album yang terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Nah, karena sekarang banyak yang sudah tidak ada lagi punya CD player, mobil-mobil baru, laptop baru sudah tidak ada CD playernya. Nah, jadi baru Januari tahun ini saya keluar dalam bentuk flash disk dan USB. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah tidak diedarkan lagi, jadi mohon maaf, jadi terpaksa setiap kali kami pelayanan, kami harus bawa sendiri koleksi CD maupun USB itu. Barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk memiliki dan mengoleksinya. Nanti di pintu keluar ada beberapa koleksi CD maupun USB saya. Dan saya berdoa biarlah lewat setiap narasi dan pujian yang ada di dalamnya, Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Malam ini saya sudah 1 jam, tidak bisa panjang, tidak bisa terlalu banyak yang saya bisa sampaikan. Dan biarlah lewat setiap narasi maupun pujian yang ada di dalamnya, itu menjadi teman Bapak Ibu Saudara di saat-saat teduh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar CD saya atau USB saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom.
Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanan daripada hambanya. Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sekarang tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu, nanti Robin pimpin kita dalam doa. Malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membawa korban persembahan Tuhan. Tuhan, kuduskan mata uang kami sehingga yang kami berikan itu tulus ya Tuhan dari hati kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan naikkan satu lagu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kembali kita untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Berlimpah-limpah
kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang memberikan kami hikmat akal budi sehingga kami sungguh-sungguh terima semua firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, dimanapun dia melayani, kemanapun dia melangkah untuk melayani, pakailah hidupnya Tuhan seperti yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Tetaplah umat-umat Tuhan tambah hari tambah cinta kepada Tuhan, terutama hamba-hamba-Mu yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar pun kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tibakan kami di tempat dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Hadirat-Mu selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri doa kami, ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.